Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita dengar firman. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami hari ini melalui sapaan daripada firman-Mu, biar kami begitu memahami siapa Yesus Kristus ketika Engkau memperkenalkan diri-Mu sebagai pokok anggur yang benar. Biar kami betul-betul memahami bagian ini dengan jelas dan sungguh bisa memberkati setiap hati kami, dan lebih Tuhan, kami memahami apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih kiranya Roh Kudus sekali lagi menerangi hati dan juga pikiran kami, agar kami boleh rendah hati mendengar firman-Mu ini, dan kami sekali lagi membawa berkat rohani ini buat hidup rohani kami. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, amin. Baik, shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki seri yang terakhir dari seri perkataan Yesus mengenai dirinya, yaitu adalah akulah atau ego eimi. Dan hari ini adalah seri yang terakhir dengan tema akulah pokok anggur yang benar. Nah, hari ini kita mau sama-sama memahami maksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ini sebenarnya dia berbicara di dalam konteks apa sih? Lalu apa sih implikasinya buat kehidupan rohani kita? Nah, hari ini kita mau coba bahas ini secara perlahan-lahan. Maka hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal saja. Yang pertama, kita akan melihat pertama-tama konteks perkataan Yesus ini diucapkan. Sebenarnya perkataan Yesus diucapkan di dalam konteks seperti apa? Untuk siapa dia berkata seperti ini? Lalu yang kedua, kita akan coba masuk. Sebenarnya Yesus kembali lagi sedang mengkontraskan dirinya terhadap sesuatu apa sih ya. Kalau Bapak Ibu mendengar beberapa kali saya bicara firman Tuhan mengenai akulah ini, saya selalu membahas ini di depan. Yesus sedang mengkontraskan dirinya dengan sesuatu. Dengan apa ya? Nah, ketika kita berbicara mengenai pokok anggur, Yesus juga sedang mengkontraskan dirinya tentu dengan suatu hal. Nanti kita mau lihat, dan ini sungguh berhubungan dengan diri kita. Dan yang terakhir, kita akan melihat apa sih maknanya untuk kehidupan rohani kita masing-masing ya. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di rumah masing-masing dan kita akan baca sama-sama. Saya akan pandu Bapak Ibu untuk melihat teks ini. Di sini LAI memberikan perikop pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau Bapak Ibu melihat keseluruhan teks ini, kita akan sering dan mungkin kita akan favorit dengan satu ayat di dalamnya, yaitu adalah ayat 7. Ya, kalau dalam ayat 7 kita baca begini loh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan kalimat selanjutnya adalah kalimat favorit yang menjadi kalimat favorit banyak orang percaya. Dikatakan begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow,
Seakan-akan kita bebas untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita pasti akan menerimanya, betul ya? Nanti kita akan coba sama-sama membahas apakah yang dimaksud ketika Yesus mengatakan bagian ini. Dan itu adalah poin yang terakhir ya. Pertama-tama saya ingin masuk dulu di dalam konteksnya terlebih dahulu, biar kita bisa memahami bagian ini dengan baik. Yang pertama adalah konteksnya, yaitu mengenai murid sejati dan juga murid palsu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya di dalam teks ini, di dalam ayat 1 sampai ayat 8 ini, Yesus ini ketika ngomong akulah pokok anggur yang benar, sebenarnya dia sedang berbicara di dalam sebuah konteks, yaitu apa? Kalau pendengar adalah muridku, kalau kamu memang adalah muridku, kamu harusnya berbuah. Kalau kamu adalah muridku, kamu harusnya membaca firman. Kalau kamu adalah muridku, kamu harusnya berdoa. Nah jadi Yesus itu mengatakan di dalam sebuah konteks murid. Namun kita lihat tadi juga di dalam teks ini bukankah kita membaca. Dikatakan juga ada ranting yang tidak tinggal di dalam dia, betul ya? Ada ranting yang katanya tidak tinggal di dalam dia lalu dibuang, dicampakkan dan dibakar begitu saja. Itu siapa? Nah hari ini kita mau lihat sebenarnya itu mengacu kepada murid-murid yang ngomongnya adalah pengikut Yesus tapi ternyata palsu. Nah, Yesus di sini sebenarnya sedang mengatakan di dalam konteks itu. Jadi Yesus ingin menekankan begini loh. Hati-hati, ternyata ada yang cuma dari ucapannya atau di zaman Yesus cuma mengikuti Yesus kemana-mana. Cuma berombongan mengikuti Yesus untuk mencari mukjizatnya dan lain sebagainya. Bukannya itu salah. Namun ketika Yesus tidak ditempatkan di dalam relung hati kita dan kita hanya menjadikan Yesus sebagai motor untuk memperoleh sesuatu yang menyenangkan hati kita, itu sama dengan halnya kita bukanlah murid yang sejati. Nah Yesus sedang berbicara di dalam konteks ini. Nah saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu ayatnya seperti apa. Nah konteks untuk murid yang sejati ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah kalau kita lihat di dalam ayat ini jelas sekali bukan? Murid yang sejati, murid yang dikatakan adalah murid Yesus adalah mereka yang bisa menghasilkan buah. Berarti kontrasnya dengan apa? Kalau bukan murid yang sejati tentu dia tidak akan menghasilkan sebuah buah. Buah ini bisa sih dikamuflase sama seseorang. Buah ini bisa sih dibuat seakan-akan wow baik sekali perbuatannya. Buah ini bisa sih ditunjukkan wow keren sekali pelayanannya. Tapi saya mau kasih tahu. Orang mungkin bisa ditipu dengan buah yang imitasi. Namun Yesus yaitu adalah Allah. Dia tidak bisa ditipu dengan buah imitasi yang ditunjukkan oleh para murid-murid palsu. Makanya kenapa di dalam satu bagian di dalam pasal ini, Yesus juga menyinggung mengenai murid yang palsu. Itu ada di ayat keberapa? Kalau kita lihat sama-sama itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Nah Yesus menyinggung begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow. Ternyata Yesus betul-betul memahami loh. Siapa yang sejati mengikut dia dan siapa yang hanya mengikut dia demi kepentingan pribadinya atau tidak sungguh-sungguh mengikuti dia. Yesus begitu memahami dan dia begitu tahu. Nah ada satu penafsir Bapak Ibu yang menafsirkan bagian Alkitab ini. Sebenarnya Yesus katanya, kata penafsir ini Yesus sedang mengacu kepada Yudas Iskariot. Ketika Yesus mengatakan adanya murid yang palsu. Ini dikatakan sebelum Yudas itu nanti akhirnya menyangkal Yesus. Yudas itu mengikuti Yesus bersama dengan murid yang lain, betul ya? Bersama dengan 12 murid. Mereka bersama-sama selalu dengan Yesus. Dan di endingnya kalau kita lihat, Yudas itu akhirnya menjual Yesus dan akhirnya dia mati begitu saja tanpa ada ditemukan pertobatan di dalam dirinya. Ada penafsir yang menafsirkan begini. Ini sebenarnya mengacu kepada peristiwa Yudas nanti. Dan nanti itu digenapi di dalam peristiwa Yudas. Oh kelihatan di dalam Yohanes pasal 15 Yesus itu sudah mengatakan bahwa akan ada dan dia tahu siapa yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh dan siapa yang mengikut dia dengan palsu.
Dan penafsirin sekali lagi mengatakan Yudas lah salah satu contoh orang yang mengikut Yesus secara palsu. Nah, ini yang bisa kita lihat. Dan apapun tafsiran itu, satu hal yang bisa kita lihat adalah memang di dalam bagian Alkitab ini Yesus begitu memahami, sekali lagi, siapa yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh dan mengikut dia dengan palsu. Saya hanya ingin ingatkan kepada setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Yesus tahu engkau ketika bersikap hidup. Mungkin kau bisa menunjukkan satu hal yang baik di depan banyak orang. Tapi Yesus begitu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Engkau mungkin bisa menunjukkan sebuah pelayanan yang excellent. Sebuah pelayanan yang sangat baik dan akhirnya orang-orang di sekelilingmu bisa melihat apa yang kau kerjakan. Namun sekali lagi, Yesus yang lebih tahu apa yang menjadi motivasi di dalam hidupmu. Engkau mungkin bisa melakukan kegiatan moralitas yang sangat hebat. Tapi sekali lagi, Yesus tidak bisa dibohongi dengan semuanya itu. Puji Tuhan kalau memang itu lahir dari sebuah diri kita yang begitu merasakan anugerah Tuhan. Dan akhirnya itu meluap dengan sukacita. Makanya kita melayani dengan excellent. Itu puji Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita lakukan itu di dalam sebuah topeng hidup kita, Yesus tahu dan Yesus memahami siapa dirimu. Maka dari sini kita bisa melihat kehadiran Kristus ini memisahkan murid yang sejati dan juga murid palsu. Dari sini kita memahami bahwa ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, di saat yang sama juga Yesus sedang menekankan bahwa kehadiranku ke dalam dunia ini, ketika aku memperkenalkan diriku sebagai pokok anggur yang benar, aku sedang memisahkan mana yang murid sejati dan mana yang murid palsu. Engkau tidak bisa bermain-main bersama aku. Kau tidak bisa main-main dengan kemahatauanku untuk memahami hati dan juga pikiranmu. Wow, ini sebuah hal yang menegangkan bukan bagi setiap kita? Yesus itu betul-betul bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, mari hari ini Bapak Ibu, dari bagian yang pertama ini kita sekali lagi melihat bahwa Yesus betul-betul memahami apa yang ada di dalam hati setiap kita. Ya, jadilah murid yang sejati, jadilah murid yang memang menunjukkan sebuah kebaikan, sebuah totalitas dari hidupmu. Itu betul-betul berdasarkan kasih yang sudah engkau terima di dalam Yesus Kristus. Ini adalah konteks yang pertama. Saya tidak akan dalam-dalam di dalam bagian ini, karena ini adalah sebuah konteks yang sederhana. Lalu saya akan masuk ke dalam bagian yang kedua, mengenai kontras yang sedang Yesus hadirkan di dalam perkataan akulah pokok anggur yang benar. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah seri kita, di dalam 2 khotbah terakhir saya selalu membahas ada sebuah kontras. Ketika Yesus mengatakan aku adalah terang dunia, dia sedang mengkontraskan dengan posisi manusia yang berdosa, yang tidak ada terang, yang tanpa terang. Makanya ketika dia hadir memperkenalkan diri sebagai terang, itu dia menjawab sebuah solusi yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus datang di dalam perkataan ketujuh ini, dia adalah pokok anggur, dia juga sedang mengkontraskan dengan sesuatu tentunya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya, Yesus ini pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kalau kita baca kalimat yang kuning saja, kita bukannya sudah bisa memahami. Akulah pokok anggur yang benar, berarti dia sedang mengkontraskan kepada sesuatu yang tidak benar. Betul ya? Dan itu adalah sebuah pokok anggur juga. Yesus ketika datang, aku pokok anggur yang benar. Sebenarnya dia sedang mengkontraskan bahwa ada loh di dalam dunia ini yang pokok anggur tidak benarnya. Lah itu siapa? Kalau dia mengkontraskan seperti itu siapa? Nah, menurut fakta Alkitab, kita sebenarnya dijelaskan, kita diberitahu bahwa ada pokok anggur yang dipilih oleh Tuhan sebelum Yesus Kristus itu hadir memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Di dalam Mazmur nomor 80 ayat yang ke-9 dikatakan begini, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Nah, dari kesaksian Alkitab, sebenarnya di dalam zaman perjanjian lama, orang Israel itulah yang adalah pokok anggur.
Orang Israel inilah yang menjadi pohon anggur pilihannya Allah. Dikatakan bahwa mereka itu diambil dari Mesir. Orang Israel diambil dari sebuah perbudakan di Mesir. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Dan akhirnya ditanam di tanah perjanjian. Dan harapan Allah, sekali lagi harapan Allah, dia ingin bangsa Israel ini menjadi sebuah pohon anggur yang hasilnya bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Dan ketika buah itu muncul, buah itu bisa memberkati bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ini harapan Allah di dalam perjanjian lama bagi umat Israel. Ini harapannya. Jadi orang Israel ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur, mereka langsung mereka langsung paham. Loh, itu bukannya kita ya? Pohon anggur pilihan itu bukannya kita ya? Kita kan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitab perjanjian lama pun kita sudah melihat kita loh yang adalah pohon anggur pilihan. Kenapa sekarang Yesus yang muncul ini memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang sejati lagi? Berarti ini kan ada sebuah tanda tanya, betul ya? Ada sebuah tanda tanya yang besar. Nah, dari fakta Alkitab juga kita sebenarnya bisa melihat ini adalah harapan awal Allah ketika memilih bangsa Israel untuk menjadi pohon anggur pilihan. Agar mereka berbuah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun sejarah berkata lain. Sejarah berkata lain. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Kegagalan Israel sebagai pohon anggur itu betul-betul nampak dan betul-betul terlihat. Dikatakan begini, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bapak Ibu bisa lihat, harapan Allah ketika memanggil Israel menjadi pohon anggur pilihannya yang dapat berhasilkan buah yang lebat bagi bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya patah. Bangsa Israel gagal. Israel gagal di dalam menjalankan pilihan Allah ini. Di dalam menjalankan sebuah fungsi untuk menjadi buah bagi bangsa lain. Mereka gagal. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Israel bukan lagi sebuah pohon anggur pilihan. Mereka adalah pohon anggur yang berbau busuk. Pohon anggur liar. Semua ini terjadi. Kenapa? Allah tidak sembarang untuk mengatakan bagian ini. Kalau kita lihat di dalam kesaksian Alkitab yang lain, di dalam kitab perjanjian lama juga. Hosea 10 ayat yang pertama. Ini adalah dosanya Israel. Ini adalah kegagalan Israel sebagai pohon anggur pilihan Allah. Hosea 10 ayat yang pertama bilang begini. Israel adalah pokok anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Namun kita lihat, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin banyak, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Bapak Ibu bisa lihat, dikatakan memang mereka menghasilkan buah. Dikatakan memang banyak buahnya, tapi buah yang busuk. Buah yang bukan buah yang matang, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan buah yang segar, bukan buah yang manis. Namun sebuah buah yang sebenarnya tidak ada fungsinya. Bahkan membuat orang tidak ingin memandang atau memakan buah itu. Apa yang mereka lakukan? Kegagalan mereka adalah mereka membuat mesbah. Kegagalan mereka adalah mereka membuat tugu-tugu berhala. Bukankah ini yang selalu kita lihat di dalam sejarah perjanjian lama? Ketika bangsa Israel memahami pertolongan Tuhan, Allah yang tidak kelihatan itu, mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Namun di dalam sejarah pelan-pelan mereka hidup untuk Tuhan. Dan mereka memasuki sebuah tanah yang baru. Mereka bertemu dengan bangsa yang baru. Dengan sebuah kebiasaan yang baru. Akhirnya mereka pun ikut-ikutan. Bangsa lain memiliki patung. Mereka kira protes, kenapa Allah kita gak kelihatan? Kita juga pengen dong punya Allah yang kelihatan. Kita juga pengen dong menyembah Allah yang bentuknya itu kelihatan secara real. Makanya mereka bikin patung. Mereka pengen. Akhirnya itulah yang buat mereka gagal untuk menjadi pohon anggur pilihan Allah. Dan saudara sampai titik ini kita bisa memahami bukan? Kenapa Yesus Kristus hadir memperkenalkan dirinya sebagai akulah, aku. Bukan bangsa Israel, tapi akulah pokok anggur yang benar. Apa yang bisa kita lihat di dalam bagian ini?
Ini adalah gospel message bagi kita semua. Israel gagal untuk menjadi pokok anggur pilihan. Israel gagal untuk menyatakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Namun, Kristuslah pokok anggur yang sejati itu. Hanya melalui Dia manusia beroleh keselamatan. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Bukan keselamatan berdasarkan manusia. Bukan keselamatan berdasarkan bangsa Israel. Namun keselamatan hanya didapat ketika Yesus Kristus hadir bagi setiap manusia yang berdosa. Buah itu tidak bisa didapatkan dari manusia. Buah itu kita tidak bisa peroleh dari manusia manapun. Buah hanya dapat kita hasilkan ketika kita menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Dan inilah yang Yesus berikan kepada setiap kita. Refleksinya apa sih sebenarnya dari bagian ini? Ada refleksi sederhana yang saya dapatkan dari satu buku. Buku ini bilang begini, kita itu tidak perlu menjadi warga negara Israel untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita juga tidak perlu melakukan seperti yang dilakukan Israel. Contohnya seperti sunat, membawa korban ke altar, dan merayakan hari-hari suci Yahudi hanya untuk menjadi benar di hadapan Allah. Anda, saya, kita benar di hadapan Allah bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena kita mengikuti contoh dari manusia. Bukan kita mengikuti sebuah tradisi keagamaan. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika kita menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Kita mengakui Dia bahwa betul hanya Dialah pokok anggur yang sejati itu. Kalau aku tidak nempel sama pokok anggur itu, aku akan mati. Kalau aku tidak nempel sama pokok anggur itu dan mengalir getahnya, aku gak mungkin bisa berbuah dengan lebat. Ini yang bisa kita lihat. Dan bukankah ini menjadi sebuah jawaban di dalam sejarah manusia yang sebenarnya tidak punya penyelesaian. Manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Kristus. Manusia tidak bisa memperoleh keselamatan di luar Kristus. Dan ketika Yesus hadir sekali lagi, memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur. Ini adalah sebuah solusi dan jawaban yang terbaik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah ini yang menjadi bahan pegangan kita untuk bisa selalu mengucap syukur dan bisa tetap merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul juru selamat yang hidup bagi setiap kita. Lalu saya akan masuk ke dalam poin yang terakhir. Kalau kita juga lihat ada banyak diulang-ulang selain pokok anggur sejati, selain ranting, kita juga melihat ada pengulangan kata dari kata tinggal. Ya, tadi kita lihat ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu tidak tinggal di luar aku, kamu tidak akan berbuah dan lain sebagainya. Kata tinggal ini itu selalu diulang-ulang. Berarti kalau kata ini diulang-ulang, ini punya sebuah makna, punya sebuah penekanan untuk setiap kita yang membacanya. Nah, saya akan coba jelaskan dengan sederhana. Maksud dari kata tinggallah di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggallah di dalam Kristus dan Kristus juga ada di dalam setiap kita. Maksudnya apa? Relasi ketertinggalan ini tuh apa maksudnya? Nah, kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Ini adalah ayat yang begitu kuat yang akan kita bahas dalam poin ketiga ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Lihat, selalu diulang-ulang. Tinggal, tinggal, tinggal. Ini punya makna. Bukan hanya sampai kita memahami bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang sejati. Bahwa kita juga memahami kalau kita nggak nyangkut sama Dia sebagai pokok, kita nggak akan berbuah. Tapi Tuhan itu menghendaki hal yang lebih dalam. Bukan cuma kamu tahu secara kognitif, tapi kamu juga bisa melakukan, yaitu adalah tinggal. Inilah sebuah tanggung jawab kita. Kita diminta juga untuk tinggal di dalam Dia, karena Dia sudah datang tentunya. Nah, tinggallah di dalam aku ini maksudnya apa? Ini begitu berhubungan dengan sebuah relasi. Relasi apa? Kristus dan juga murid. Oh, ternyata secara sederhana begini. Ketika Yesus mengatakan, ayo tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Yesus sedang mengatakan, ayolah berelasi bersama aku. Ayolah berelasi bersama aku, biar kamu bisa berbuah. Dari hal ini aja kita udah bukankah bisa memahami. Bahwa tanpa ada relasi, tanpa ada ikatan, mustahil orang bisa berbuah bukan?
Kalau hanya tahu aja, orang juga gak bisa berbuah. Betul ya? Kita akan cuma menjadi orang Kristen yang cuma kuat secara pemikiran, namun kita tidak menghasilkan buah. Ujung-ujung kita juga kering. Namun Yesus ingin mengatakan, kalau kamu memang tahu aku adalah pokok anggur, ayo jalin relasi sama aku yuk. Wow, ini adalah relasi yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Lalu relasi apa yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini? Relasi seperti apa? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, ada dua relasi sebenarnya. Ini adalah relasi yang menjadi relasi fundamental dalam kekristenan. Saya percaya kalau Anda mengaku sebagai murid Yesus tapi engkau tidak melakukan dua relasi ini tiap hari dalam hidupmu, sebenarnya engkau adalah sebuah ranting yang kering dan sulit untuk berbuah. Ini adalah relasi yang core-nya, yang fundamental yang harus kita lakukan. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada dua relasi dalam bagian ini. Yang pertama, relasi firman. Ini menjadi sebuah relasi yang penting. Relasi firman. Yang kedua adalah relasi doa. Dari bagian ini kita bisa lihat bahwa murid itu ditunjukkan melalui apa? Adanya relasi antara firman dan juga doa. Jadi mustahil sekali Bapak Ibu kalau engkau mengatakan aku adalah murid Yesus, aku adalah pengikut Yesus, tapi engkau hanya dengar firman ketika hari Minggu ibadah online saja. Kau hanya mengatakan, waduh aku dengar firman ketika ada yang sharing firman Tuhan aja dalam grup, tapi engkau tidak mau baca pribadi. Mustahil. Engkau hanya maunya didoakan, tapi engkau tidak mau berdoa. Itu mustahil. Engkau akan menjadi ranting yang kering. Relasi yang pertama, cepat saja kita bahas. Relasi melalui firman. Yang tadi kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 7 yang A. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah Bapak Ibu, ini adalah relasi yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa firman ini adalah waktu terbaik untuk kita bisa mendengar suara Allah melalui hidup kita. Bukankah saat ini banyak orang yang selalu mencari suara Allah itu seperti apa sih? Kok saya gak bisa dengar suara Allah? Saya dengar kesaksian banyak orang katanya bisa dengar suara Allah langsung. Allah berkata kepada dirinya, Roh Kudus langsung berkata pada dirinya. Kok begitu jelas kesaksian itu juga disampaikan? Akhirnya kita selalu mencari-cari cara. Gimana cara dengar Allah? Gimana cara bisa dengar Roh Kudus ngomong langsung sama saya? Saudara sebenarnya tidak perlu cari suara itu. Saudaranya perlu buka Alkitab, membaca firman. Itu adalah sapaan Allah buat engkau, buat saya yang tidak sempurna ini. Allah berbicara bukan di dalam sebuah waktu atau dalam sebuah keadaan yang seakan-akan kayak misterius sekali. Begitu astral. Seperti kayak ada angin, tiba-tiba ada suara. Enggak. Sederhana sekali. Engkau hanya buka Alkitab dan baca. Itu adalah saat-saat terbaik di mana Allah berbicara kepada engkau. Tidak perlu engkau cari-cari. Allah sudah siap untuk berbicara. Permasalahannya adalah ada di kita lagi. Kita mau datang atau tidak. Kalau memang Anda adalah murid sejati, Anda pasti akan datang untuk mau dengar suara Allah. Saya khawatir begini, banyak orang Kristen hanya menjalani kekristenan menurut pikirannya sendiri. Menurut moralitas dunia saja. Dia berpikir apa? Oh, dia berpikir yang saya lakukan udah benar kok. Yang saya lakukan udah baik kok. Yang itu tuh yang salah. Tapi dia tidak pernah baca firman. Saya mau tanya, kebenaran apa yang mendasari sikap? Kebenaran apa yang mendasari perilakunya? Kebenaran apa yang mendasari ia dapat menghakimi sesamanya? Kalau dia tidak pernah baca firman. Standarnya apa? Kita bisa bilang kita benar. Mustahil, mustahil. Maka engkau baca firman, engkau akan berubah tentunya. Bukankah Yesus juga mengatakan hal yang sama ketika dia dicobai di padang gurun? Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan dia dicobai di sana sebelum dia masuk dalam pelayanannya. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat, firman ini begini bagus. Firman ini begitu kuat. Yesus ketika dicobai dia pakai firman. Dia bukan pakai sesuatu hal yang sifatnya nilai-nilai moral. Dia tidak melawan pencobaan dengan sebuah hukum-hukum filsafat.
pemahaman-pemahaman filsafat, hikmat-hikmat dunia. Oh, kata si filsuf ini ngomong begini. Oh, kata si psikolog ini ngomong begini. Oh, kata orang berhikmat itu ngomong begini. Enggak. Firman yang menjadi pegangannya. Firman yang dia pakai untuk menghadapi pencobaan. Bukan apa kata orang. Tapi kembali apa kata Tuhan. Saudara akan sangat rugi kalau saudara menjalani hidup kekristenan tanpa engkau baca firman. Karena saudara akan selalu dihantui dengan pencobaan yang hadir dari si iblis. Iblis itu enggak tinggal diam ketika Anda menjadi seorang Kristen. Dia selalu berusaha untuk menggoyahkan imanmu. Dia selalu berusaha untuk menarikmu agar engkau jauh dari Kristus. Kekuatanmu apa kalau engkau tidak baca firman? Apa yang membuat engkau bisa bermegah kalau engkau tidak baca firman? Engkau akan kalah sama iblis. Engkau akan kalah sama pencobaan. Engkau akan kalah sama pergumulan. Yesus saja memberikan sebuah teladan yang sangat baik buat kita. Di tengah pencobaan yang dia alami, dia selalu mendasarinya dengan apa? Ada firman. Ada tertulis dalam firman. Wow. Saudara, yuk bangun relasi yang pertama melalui firman ini. Inilah kekuatan buat setiap kita. Firmanlah yang mendasari semua praktek kehidupan orang percaya. Tanpa firman, mustahil. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu setelah kita mendengar Allah berkata kepada kita dan menggunakannya itu sebagai senjata, sebagai tameng buat kita untuk menghadapi beratnya hidup ini. Di tengah serangan iblis, di tengah serangan dosa yang begitu kuat. Kita juga perlu berbicara dengan Tuhan, bukan? Kita bukan hanya dengar wejangannya. Kita bukan hanya dengar kekuatan dari firman-Nya. Namun kita juga adalah manusia yang punya hati, yang punya perasaan. Kita juga ingin mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Nah, itulah artinya doa. Relasi yang kedua, setelah engkau dengar Tuhan berbicara melalui firman, yuk sama-sama kita datang juga melalui doa. Ini relasi tinggal. Ini indah sekali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gak cukup kalau kita cuma dengar Tuhan mau ngomong apa. Tapi kita coba bisa berbicara kepada Tuhan juga melalui doa. Dan kamu akan menerimanya. Tuhan katakan demikian. Itu adalah relasi doa. Permasalahan begini. Banyak orang menjadi kecewa. Ketika dia berdoa, kenapa Tuhan gak jawab? Bukankah di dalam firman-Mu Engkau mengatakan minta apa aja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tuhan, aku udah baca firman. Aku udah melayani, aku udah berbuat baik. Aku seakan aku udah berbuah. Tapi ketika aku berdoa, kenapa aku tidak menerima apa yang aku doakan? Bukankah ini menjadi sebuah pergumulan banyak orang Kristen? Firman-Mu berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan terima. Kenapa Anda masih tidak menerima ketika Anda sudah berdoa? Kenapa kita masih tidak dapat jawaban ketika kita berdoa? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini menjadi pergumulan saya beberapa tahun yang lalu. Saya berpikir ketika saya doa, tanpa saya doa pun Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan, betul? Tanpa saya minta pun Tuhan sudah akan menyediakan apa yang saya perlukan. Otomatis ketika saya minta sesuatu, kalau memang itu bukan hal yang baik, Tuhan tidak akan kasih. Kalau saya minta sesuatu, itu hal yang baik, Tuhan pasti kasih. Bukan masalah di doa saya. Dulu saya berpikir seperti itu. Lalu akhirnya saya pikir, buat apa berdoa kalau seperti itu? Toh kita gak doa, saya akan dapat kok. Tuhan sudah tahu kok, tanpa saya harus ngomong kok. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda salah besar. Dulu saya lakukan itu. Dulu saya pikir gak perlu berdoa lagi kalau gitu. Karena Tuhan sudah tahu bukan apa yang saya butuh. Tapi saya kasih tahu, itu keliru. Kalau saya hanya menganggap doa itu sebagai sebuah permohonan, saya akan jatuh dalam masalah itu. Namun masalahnya doa itu bukan cuma isi permohonan. Doa tuh punya aspek-aspek yang sangat banyak. Dan kita tidak bisa bahas hari ini. Tapi saya sebutin secara singkat saja. Di dalam doa, kita bisa mengagungkan Allah. Di dalam doa, kita mengucap syukur. Di dalam doa, Anda mengaku dosa. Di dalam doa, baru yang paling terakhir, Anda memohon sesuatu kepada Allah.
Jadi doa itu bukan cuma datang minta sama Tuhan. Bukan, itu bukan doa. Itu namanya Anda sedang mencoba untuk mengendalikan Allah untuk kepentingan hidup Anda. Tanpa Anda mau mengerti, Tuhan itu mau apa dalam hidupku. Doa yang benar adalah doa yang berlandaskan sebuah ucapan syukur, pengagungan, pengakuan dosa, dan juga ada sebuah permohonan. Permohonan adalah bagian yang paling terakhir. Bukan itu enggak boleh. Firman Tuhan katakan minta kok. Tapi dalam bagian Alkitab yang lain saya ingin menunjukkan Bapak Ibu. Menarik sekali, 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Dari sini kita bisa memahami kenapa Tuhan belum jawab doa kita. Atau Tuhan tidak jawab apa yang kau minta, sekalipun menurutmu itu adalah hal yang terbaik. Ya karena di dalam sudut pandang Allah, itu bukan kehendaknya. Kalau Allah bilang itu bukan kehendakku, Allah punya kehendak yang lain buat hidup kita, Anda pasti akan terima kok. Dan itulah yang terbaik buat hidup Anda. Dari hal ini kita bisa lihat apa? Dari hal ini kita bisa lihat bahwa doa bukan untuk mengendalikan situasi, namun menjalin relasi. Wow, saya pernah post ini di dalam Instagram saya beberapa tahun lalu, setahun lalu kalau gak salah. Ketika saya menggumuli mengenai doa ini, saya dapat jawaban dari Tuhan bahwa doa bukan untuk mengendalikan situasi, namun doa itu untuk menjalin relasi. Indah bukan? Saya percaya kalau Anda memahami konsep doa yang benar, Anda tidak akan jatuh kepada sebuah penyesalan ketika Anda berdoa. Anda tidak akan jatuh kepada sebuah rasa kecewa ketika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan kebutuhan Anda. Percayalah, Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saya akan tutup khotbah ini dalam satu statement yang dikatakan oleh gembala kita, Pendeta Hengki Setiawan, yang menggerakkan kita membaca firman dan berdoa bukan tradisi keagamaan, namun Kristus itu sendiri. Anda baca firman, Anda berdoa bukan karena gereja mengatur, bukan karena pendeta yang suruh, tapi memang itulah yang Yesus katakan agar kita bisa hidup di dalam sebuah relasi bersama Kristus. Dan hanya melalui firman dan doa Anda bisa berbuah lebat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sudah menghabiskan 7 seri mengenai perkataan akulah, egoimi. Dan kami bersyukur kami banyak belajar ketika Yesus memperkenalkan dirimu. Kau adalah kebangkitan dan hidup, terang, pintu, gembala, dan lain sebagainya. Dan hari ini kami sungguh bersyukur jika Engkau memperkenalkan dirimu sebagai pokok anggur yang sejati. Kami tahu betul bahwa akhirnya tanpa Engkau tidak akan terjadi sebuah keselamatan. Tanpa kehadiranmu kami tidak mungkin bisa berbuah dengan lebat. Karena kami cenderung akan melakukan suatu hal yang gagal, suatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah dunia yang rusak ini. Dan kami bersyukur juga bahwa melalui dirimu kami memahami apa yang harus kami lakukan. Kami bisa selalu berelasi dengan Engkau melalui firman. Kami tidak perlu cari-cari Engkau di mana-mana. Kami hanya butuh waktu yang kami sediakan secara khusus untuk baca firman, dan kami dengar Engkau mengatakan apa yang Kau ingin kehendaki dalam hidup kami. Dan kami akhirnya bisa mengucap syukur, mengaku dosa, mengembalikan pengagungan kepada Engkau, dan kami mau memohon kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk bisa menerima segala sesuatu yang Kau katakan kepada setiap kami, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Karena kami tahu Tuhan menjawab itu sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih, kami ingin jadi murid yang sejati karena kami punya pokok anggur yang sejati itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.